Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang UU Daris. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Calvi Aprilita Subianto dan teman saya Wani Veronica, Alia Ida Maharani, saya Jepang Zahra, Kawanan Putri Indro. Saya Zola Nazaria. Saya Muhammad Terangsa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan masa berlakunya UU Daris. Pada periode berlakunya UUD Republik Indonesia Serikat atau bisa disebut UU Daris dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 ketika Republik Indonesia Serikat secara resmi dibentuk setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. UU Daris menggantikan UUD Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada saat itu. Namun periode ini tidak berlangsung lama karena pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUD sementara 1950. Dengan demikian, UU Daris hanya berlaku kurang selama lebih 8 bulan. Baik, langsung saja yang B oleh Weni. Dasar hukum pemberlakuan konstitusi RIS. Dasar hukum pemberlakuan konstitusi RIS Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS adalah Konferensi Meja Bundar KMB yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Hasil dari KMB ini adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan pembentukan negara berbentuk federasi yang bernama Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS tersebut diberlakukan secara resmi pada 27 Desember 1949 setelah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan dasar hukum pemberlakuan konstitusi RIS dalam bentuk keputusan Presiden RIS pada 31 Januari 1950 nomor 48. Peristiwa yang terjadi pada periode Undang-Undang Dasar 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 terjadi beberapa peristiwa penting. Di antaranya yang satu, penyerahan kedaulatan. Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Yang kedua, pembentukan negara bagian. Indonesia menjadi federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian, seperti negara Indonesia Timur, negara Pasundan, dan negara Sumatera Timur. Yang ketiga, ketegangan politik. Terjadi ketegangan antara pemerintah pusat RIS dan negara-negara bagian, terutama terkait keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Dan yang terakhir yaitu keempat, pembubaran RIS. Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia menjadi negara kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950. Isi konstitusi Republik Indonesia antara lain: yang ke-1, bendera kebangsaan adalah sang merah putih. Kedua, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang ketiga, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, pemerintah menetapkan materai dan lambang negara. Yang kelima, kewarganegaraan dan kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang Federal. Yang keenam, sistem pemerintah parlementer. Yang ketujuh, kekuasaan kedaulatan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Parlemen. Yang kedelapan, negara bagian RIS meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Konstitusi RIS disusun berdasarkan kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Bijenkoms for Federal di Konferensi Meja Bundar atau KMB. Beberapa kesatuan pokok dalam konstitusi RIS. Yang pertama, kesatuan wilayah. Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian dan negara otonom dalam RIS dengan wilayah negara serikat terdiri dari negara-negara bagian dan daerah istimewa. Yang kedua, kesatuan pemerintahan. RIS mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian dengan pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang
Yang ketiga, kesatuan hukum. Penetapan dasar hukum dan sistem hukum di tingkat negara, bagian dan pemerintahan pusat, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kesatuan ekonomi. Menyusun kebijaksanaan ekonomi dan mengatur sumber daya ekonomi yang berlaku di seluruh wilayah RIS, termasuk sistem moneter dan perpajakan. Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS memiliki sistematik dan isi pokok sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, menyatakan latar belakang dan tujuan pembentukan RIS. Yang kedua, bentuk negara, menetapkan Indonesia sebagai negara federal dengan negara-negara bagian. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara, mengatur hak dasar dan kewajiban warga negara. Yang keempat, pemerintahan, presiden dan perdana menteri, struktur dan kekuasaan eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat, struktur dan fungsi legislatif, Mahkamah Agung, struktur dan kekuasaan yudikatif. Yang kelima, negara bagian, struktur dan wewenang negara bagian. Yang keenam, perubahan konstitusi, perubahan amandemen. Yang ketujuh, ketentuan penutup, ketentuan konstitusi dan pelaksanaan. Konstitusi ini mengatur sistem federal dan hubungan antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Baik, untuk dasar berlakunya dan bentuk negara yang akan dibacakan oleh Khatib. Dasar berlakunya Konstitusi RIS. Dasar berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB yang ditandatangani pada 2 November 1949. Perjanjian ini menetapkan pembentukan RIS sebagai negara federasi dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta mengatur struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam federasi tersebut. Konstitusi RIS mulai berlaku pada 27 Desember 1949. Seiring dengan penyerahan kedaulatan penuh dari Belanda kepada Indonesia yang menandai pengakuan internasional terhadap RIS sebagai negara yang berdaulat. Bentuk negara berdasarkan Konstitusi RIS. Berdasarkan Konstitusi RIS, bentuk negara adalah federasi. RIS adalah negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian termasuk Republik Indonesia dan beberapa negara bagian lainnya yang bergabung dalam federasi tersebut. Konstitusi RIS mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan negara-negara bagian dalam kerangka federasi. Dan untuk yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya. Yang bagian I yang merumuskan rancangan konstitusi dan tanggalnya. Rancangan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS dirumuskan oleh sebuah panitia yang dikenal sebagai Panitia Konstitusi RIS. Panitia ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Panitia ini terdiri dari berbagai wakil dari Republik Indonesia dan negara-negara bagian yang akan membentuk RIS. Konstitusi RIS mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949, yaitu pada hari yang sama ketika kedaulatan resmi diserahkan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat setelah penandatanganan hasil KMB. Selanjutnya, bentuk negara. Pada masa berlakunya UUD RIS, bentuk negara Indonesia adalah federasi atau negara federal. Dalam bentuk ini, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi dalam mengurus urusan dalam negeri mereka sendiri, tetapi tetap berada di bawah satu pemerintahan pusat yang mengatur urusan nasional seperti pertahanan, hubungan luar negeri, dan keuangan. Pemerintahan federal dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Meskipun sempat diterapkan, sistem ini hanya berlangsung singkat hingga resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zilda. Lalu selanjutnya ada sistem pemerintahan. Pada periode UUD Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlangsung dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, sistem pemerintahan Indonesia berbentuk federal. Negara ini terdiri dari beberapa negara bagian seperti negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur yang memiliki otonomi dalam berbagai urusan pemerintahan di tingkat nasional.
RIS menganut sistem pemerintahan parlementer di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara presiden sebagai kepala negara memiliki peran yang lebih seremonial. Meskipun demikian, sistem federal tidak bertahan lama karena banyak negara bagian yang ingin kembali ke sistem kesatuan. Sehingga pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan diberlakukannya UUD sementara 1950. Yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ibu. Alat perlengkapan negara RIS. Pertama, Presiden. Presiden merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat eksekutif atau lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang. Kedua, Menteri. Menteri adalah pembantu presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ketiga, Senat, badan deliberatif yang biasanya merupakan majelis tinggi dari badan legislatif di negara yang menganut sistem dua kamar. Baik, segitu saja presentasi kelompok kami. Silakan bagi audiens ada yang ingin ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Ferdiansa dari kelompok 3 ingin bertanya dari peristiwa yang terjadi ada penyerahan kedaulatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kedaulatan bagi sebuah negara? Silakan ditampung dulu ya. Kelompok yang lain. Perkenalkan, saya Safdari Putri dari kelompok 4. Izin bertanya, apa fungsi dari kesatuan pemerintah RIS? Sebelumnya karena saya dari perwakilan tersebut yang bertanya, selain pengakuan kedaulatan serta pembentukan negara yang dari Republik Indonesia Serikat, apa saja hasil dari konferensi ini? Perkenalkan, saya Muhammad Dunia dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, siapa yang merumuskan rancangan konstitusi RIS dan apa nilai berlakunya konstitusi? Siapa yang merumuskan rancangan konstitusi RIS dan apa nilai berlakunya konstitusi tersebut? Izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Driansah, kelompok 3. Pertanyaannya, dari peristiwa apa yang terjadi ada penyerahan kedaulatan. Nah, apa yang dimaksud kedaulatan bagi sebuah negara? Jawabannya adalah kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum suatu negara. Apakah puas? Dan yang kedua yang akan dijawab oleh apa hasil dari KMB atau Konferensi Meja Bundan selain dari negara federasi atau Amerika Serikat? Yang ke-1, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, RIS dibentuk sebagai negara serikat. Yang ketiga, RIS bertanggung jawab atas hutang bekas Hindia Belanda. Yang keempat, pasukan tentara kerajaan Hindia Belanda atau bisa disingkat dengan UNIL bergabung dengan angkatan perang RIS atau biasa disingkat dengan APRIS. Yang keempat, status Irian Barat akan ditentukan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Yang kelima, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS pada 16 Desember 1949. Untuk yang selanjutnya yang akan dijawab oleh Alia. Apa fungsi dari kesatuan pemerintahan RIS? RIS bertugas untuk mengawal dan informasi pada departemen radiologi dari penyebaran personal pemeriksaan, mendapatkan informasi medis yang berkaitan dengan pemeriksaan dan juga menyediakan untuk departemen yang memerlukan. Untuk yang selanjutnya akan dijawab oleh Salwen. Siapa yang merumuskan rancangan konstitusi RIS dan kapan mulai berlakunya konstitusi tersebut? Izin menjawab, rancangan konstitusi RIS dirumuskan oleh sebuah panitia yang dikenal sebagai panitia konstituen dan konstitusi RIS mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami.
Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.